Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal dengan saya, Dr. Pramono Edi, yang mendapatkan tugas dari Pasca Sarjana ya untuk mengampu mata kuliah kepemimpinan dan budaya organisasi ya. Di tatap muka yang pertama kita akan membahas tentang filosofi fundamental, yaitu otak, hati, dan nafsu terhadap kepemimpinan dan budaya organisasi. Ya, kita enjoy aja. Ini saya buat videonya supaya bisa melengkapi dari PPT yang sudah ada. Ya, filosofi otak manusia. Tentunya otak merupakan bagian dari organ tubuh manusia yang menjadi segala daya kekuatan yang dipakai untuk hidup dan merespon segala stimulus ya yang ada dari luar otak. Jadi otak itu merekam semua yang ada stimulus dan juga akan merespon terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita. Itu adalah peran otak seperti itu gitu kan. Nah, bagaimana dengan karakter manusia? Ya, karakter manusia atau lebih fokusnya bagaimana karakter otak manusia ya. Secara sederhana fungsinya adalah sebelum kita mencerita fungsi, kita membagi dua bagian, yaitu bagian otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan begitu ya. Otak yang di sebelah kiri itu merekam tentang bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, dan detail, atau dengan kata lain ingatan jangka pendek. Short termnya kelihatan sekali di peran otak itu. Lalu otak sebelah kanan itu adalah kreativitas, konsep, seni, musik, gambar, warna, dimensi, emosi, imajinasi, dan melamun. Jangka waktunya, ingatannya jangka lebih panjang. Biasanya kan kita mendengarkan musik itu akan terekam terus, atau mendengarkan murotal kita kan juga akan teringat terus. Berarti daya ingatnya lebih kuat kalau kita mengandalkan otak sebelah kanan. Harusnya otak kiri dan otak kanan itu harusnya seimbang. Idealnya seimbang, walaupun tidak semua orang memiliki keseimbangan itu. Berarti kita harus berusaha menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri begitu. Ini sekedar ilustrasi ya, bagaimana peran-peran otak dalam merespon stimulus-stimulus yang ada di luar manusia ya. Ya, saya terangkan tadi ada musik, ada konsep, kreativitas di sebelah kanan atau right brain, dan juga left yang kiri atau left brain-nya adalah angka, analisis gitu ya. Seperti itu. Harapannya ada keseimbangan di situ. Tidak perlu diperdebatkan, itu adalah keseimbangan yang harus harus dimaknai sebagai suatu hikmah dari Tuhan yang diciptakan untuk manusia. Kita bahas satu persatu bagaimana fungsi otak sebelah kanan, yaitu kreativitas dan juga yang lainnya. Orang yang lebih dominan menggunakan otak kanan cenderung menggunakan kreativitas untuk memecahkan suatu masalah ya. Mereka lebih banyak mengandalkan intuisi dan lebih cepat menangkap gambaran secara keseluruhan pada situasi dan kondisi yang ada. Pada intinya orang banyak menggunakan otak kanan tidak detail orientednya, karena memang dasarnya adalah menggunakan dasar intuisi atau feeling yang kuat gitu. Kebahagiaan ada di otak kanan, menulis ada di otak sebelah kanan. Jadi kalau kita seorang yang senang menulis ya, karena kreativitas ya di situ ya, kreativitas itu mengandalkan otak sebelah kanan.
ya. Berarti otak sebelah kanan adalah sesuatu yang sesuatu yang diandalkan untuk ya, ini koneksinya agak-agak terlambat gitu. Oke, itu kebahagiaan adalah ada di sebelah kanan ya, otak sebelah kanan. Dia juga menulis. Bagaimana fungsi otak sebelah kiri? Nah, otak sebelah kiri, orang yang lebih dominan menggunakan otak kiri lebih memilih alasan untuk segala sesuatu yang lain. Mereka menggunakan logika rasional untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan kemudian berpikir bagaimana cara mengatasinya. Pada intinya, orang yang berpikir menggunakan otak kiri adalah detail oriented atau menggunakan daya analisis yang kuat gitu, bukan secara intuisi. Kita masih berlanjut di otak sebelah kiri ya. Banyak menggunakan logika, menyatakan pendapat based on logic okal. Banyak kita mengadakan seperti itu ya. Critical thinking, berpikir lebih dalam, dan juga hal-hal yang lain, suka ambil tahu pasal beberapa benda di sekelilingnya, dan juga pandai dalam mengira-ngira atau mempraduga, dan juga yang lainnya. Itu bagaimana si otak sebelah kiri bermanfaat. Dominan yang mana antara otak kiri dan otak kanan? Otak kiri menggunakan logika, otak kanan menggunakan perasaan. Otak kiri menggunakan menganalisis secara detail, sedangkan otak kanan secara keseluruhan gitu. Dan juga otak kiri adalah ingin mengetahui, otak sebelah kanan ingin memahami, dan seterusnya ya. Otak sebelah kiri lebih ke arah praktis, dengan otak sebelah kanan terburu-buru atau tidak sabar gitu. Itu beberapa teori menyatakan demikian gitu. Pertukaran informasi otak kiri dan otak kanan akan terjadi pertukaran atau terjadi kolaborasi tentunya di sini. Pertukaran informasi antara otak kiri dan otak kanan lebih efektif dan efisien ya. Kalau kita kombinasikan kedua-duanya, yaitu menggunakan analisis, logika, dan juga menggunakan intuisi, kita lebih baik. Berarti tidak bisa mengandalkan satu dengan sisi yang lain. Nah, bagaimana menurut Al-Quran struktur dan fungsi otak? Ya, Al-Quran di surat Al-Alaq ayat ke-16, Allah berfirman menyebutkan bahwa gambaran otak manusia adalah nasiyah atau disebut juga ubun-ubun. Yang di dalam ayat tersebut di Al-Alaq 16, Allah mensifati nasiyah atau ubun-ubun dengan kata kajibatin katiah, yaitu mendustakan dan durhaka. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah mensifati nasiyah tersebut dengan mendustakan dan juga durhaka? Nah, itu nanti kita lebih kaji lebih dalam. Itu beberapa persepsi orang menyatakan seperti itu. Otak manusia dalam Al-Quran atau berat otak, kalau kita kupas, adalah sebagai fungsinya sebagai pengingat, sebagai proses berpikir manusia. Di surat Al-Isra 17, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebagai kitab yang dijumpai terbuka. Itu menurut Al-Isra-nya seperti itu ya. Bagaimana tingkat fungsi otak manusia? Tingkatannya ada 3 tingkatan fungsi otak manusia. Yang pertama adalah otak rasional, memakai semua panca indera untuk berperan dalam menangkap sebuah stimulus. Yang kedua adalah otak intuitif, yang terjadi pada
apa nama teori-teorinya Archimedes ya, ahli fisika, dan juga otak spiritual. Ketika fungsi memungkinkan otak menjadi penentu kualitas dari hidup manusia. Di surat An-Anfal 8 menyebutkan bahwa sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah ialah mereka manusia yang tuli dan bisu, yang tidak menggunakan akalnya. Ya, di An-Anfal begitu. Jadi kalau tidak menggunakan akalnya itu makhluk yang sangat hina, tapi kalau menggunakan akalnya dan baik mungkin itu makhluk yang sangat luar biasa, gitu kan. Di hadis Muslim menyatakan bahwa ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah semua jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Itu sudah ke hati ya nih ya. Kita membahas otak dan melompat sedikit ke hati. Kembali ke otak. Bun-bun atau otak merupakan bagian penanggung jawab atas segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, sedangkan anggota tubuh yang lain hanya mengikuti apa yang dikehendaki dan diputuskan oleh ubun-ubun atau otak. Bagaimana dengan definisi hati? Kita coba melompat ke hati ya, atau kolbu ya. Rasulullah menggambarkan hati ibarat selembar bulu yang tergantung di atas pohon yang tertiup angin. Beliau mengingatkan agar kita berhati-hati menghadapi perubahan itu. Artinya memang hati itu sering terombang-ambing begitu ya, terombang-ambing. Nah, ada beberapa teori yang menyebut hati. Saya mengambil yang 3 ya. Ada yang menyebut 7, ada yang menyebut lebih dari 3. Jadi saya mengambil yang 3 saja supaya lebih simpel. 3 jenis hati. Yang pertama adalah hati yang ibaratnya seperti gunung ya. Hati yang umpamanya seperti kurma, pohon kurma, dan hati yang umpamanya seumpamanya adalah seperti bulu ayam. Hati seperti gunung tidak dapat digugat oleh apapun juga, hati keras, hatinya sangat keras gitu ya. Sedangkan hati yang diumpamakan sebagai pohon kurma asasnya adalah kukuh walaupun ada kalanya angin menjadikannya condong atau miring ke satu sisi begitu. Dan juga ibarat bulu ayam, dia berbolak-balik bersama angin ke kanan dan juga ke kiri gitu. Ada macam-macam hati ya, ada beberapa macam hati. Yang pertama adalah hati yang sehat. Tentunya kita menginginkan semua manusia mempunyai hati yang sehat. Artinya hati yang bersih, suci. Setiap nafsu yang menuntun manusia untuk menentang perintah dan larangan Allah dan menyimpang aturan Allah itu terhindari, akhirnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berarti memang hati yang qalbun syahid atau hati yang sehat. Hati yang mati atau qalbun mayit, nah, ini adalah merupakan kebalikan dari qalbun syahid, yaitu hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembah Sang Khalik, tidak mencintainya gitu, dan lain-lainnya. Hati arahnya adalah hati yang mati, ini adalah ateis begitu ya. Lalu yang ketiga ada hati yang sakit atau qalbun marid. Hati yang sebenarnya memiliki kehidupan tetapi tersimpan benih-benih penyakit ya, ada kecenderungan baik namun terkadang juga masih melakukan kemaksiatan. Ya, di dalam hati ada cinta kepada Allah, iman kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tapi juga kadang-kadang juga melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, perbuatan-perbuatan yang hina atau sombong dan lain-lainnya. Itu yang hati yang sakit. Nah, itu yang ketiga seperti itu ya, hati
Ada 3 hati yang ada teorinya, ada banyak teori tapi saya ngambil yang 3 aja. Ini yang filsafat Jawa yang bagus yang bisa kita maknai bersama-sama, yaitu datan sirih lamun kataman, datan susah lamun kekelangan, jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri, jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Nah, yang berikutnya kita membahas tentang nafsu. Saya juga supaya adil, tadi hati juga 3, kalau mengambil teori nafsu juga 3. Di dalam Al-Quran nafsu itu ada 3 sifat, yaitu mutmainah, lafanmah, dan juga amarah bisu'u. Ini ada 3, tapi ada beberapa yang menyebut lebih dari 3. Saya mengambil 3 dulu ya supaya lebih simpel begitu ya. Nafsu mutmainah yaitu jiwa yang tenang atas kabar yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya gitu kan. Maksudnya yang kita pinginkan hati yang nafsu yang mutmainah. Yang kedua nafsu lafamah, yaitu nafsu yang selalu berubah keadaan, sering berbolak-balik, sering sering lalai, kadang tidak sabar dan lainnya. Yang ketiga adalah nafsu amarah bisu'u, yaitu nafsu yang celaka, dia mengajak ke hal yang buruk gitu kan, sering-sering marah-marah dan lainnya begitu. Ya. Variabel mayor manusia itu adalah 3 variabel pokok, yaitu akal, hati, dan manusia. Ya, gambarnya harus mengedepankan akal dulu, atau hati dulu, atau nafsu dulu. Ya. Manusia adalah memiliki kolaborasi 3 variabel, yaitu nafsu, akal, dan hati nurani. Ya. Dan tidak ada lagi yang lain. Manusia tanpa salah satu di antara ketiganya bukan lagi seorang manusia. Hal inilah yang menjadikan prinsip dasar perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lain. Jadi manusia itu khusus ya, hati memiliki nafsu, memiliki akal, dan memiliki hati nurani. Nah, jiwa terbentuk setelah roh dan jasad bertemu. Ya, setelah jasad dan roh bertemu, akhirnya jiwa. Di jiwa itu ada nafsu, ada akal, dan juga ada kolbu atau hati. Nah, harusnya kita memiliki keseimbangan di dalam memanage 3 variabel itu, antara akal, hati, dan juga jasad manusia. Ya. Firman Allah, dan dialah yang telah meletakkan keseimbangan, janganlah kalian melampaui batas keseimbangan. Ya, memang harus ada keseimbangan antara ketiga variabel mayor tersebut. Nah, ini lebih detailnya bagaimana sih petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada manusia dalam rangka meningkatkan rasionalitas ya. Ada naluri, panca indera, akal budi, Al-Quran, dan lainnya, itu harus kita maknai bersama-sama. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas, namun tidak bebas. Itu menurut Resul ya. Dalam bukunya adalah The Social Contracts, yang menyatakan bahwa man born free and everywhere is in chain. Hal ini mengidentifikasikan bahwa manusia memang bebas, namun tidak selalu terbelenggu di mana-mana. Ya. Karena apa? Ya kita harus taat terhadap aturan Allah. Ya, aturan Allah, norma-norma Allah yang harus kita laksanakan. Kalau itu menjadi perintah dan kita hindari, atau itu menjadi yang harus dilarang. Ya, manusia tidak bisa merealisasikan nafsu hanya dengan hati nurani, sebab akalah yang menjadi kunci dalam merealisasikan nafsu manusia. Selanjutnya, manusia tanpa nafsu juga tidak bisa disebut sebagai manusia, karena manusia memiliki keinginan, memiliki hasrat yang tentunya harus dinamis gitu kan, harus dinamis. Itulah yang disebut dengan nafsu. Terakhir, closing pada tatap muka yang pertama dan kedua pada hari ini. Oleh karena itu, manusia harus memiliki keseimbangan antara nafsu, akal, dan juga hati nurani. Dalam memimpin organisasi, dalam merealisasikan suatu nafsu yang dilakukan oleh akal dalam rangka menjadi manusia yang lebih baik, namun tidak boleh melanggar
eksistensinya sebagai manusia, sebagai makhluk ya, sebagai subjek, dan harus mengkonformasikan dengan hati nurani. Harapannya seperti itu. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan resume pada hari ini supaya lebih melengkapi PPT yang ada. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.